saya pernah bilang pakai bahasa Gayo ya, kono nanti rap kurering gitu. Pak nanti kono rap kurering. Kalau duduk jangan bersandar ke dinding, karena bisa saja datang orang jahat nanti tusukkan mungkin benda tajam ataukah mungkin ujung senjata yang ada pisaunya ya, nanti melukai kamu gitu. Oh, kalau misalnya seorang perempuan duduk di dinding rumah kalau sendiri? malam rumah sendiri, di rumah kadang kita sendiri. jadi ketakutan karena terornya banyak. Ya, jadi sering terteror. Ada misal perempuan yang diculik, yang diperkosa di depan ayahnya, di depan suaminya bahkan. Ada eksekusi pembunuhan di kampung-kampung gitu. Dan itu kan menjadi semacam ketakutan dan teror. Jadi buat saya pada saat itu jadi anak perempuan di era DOM yang dengan sandi operasi jaring merah, itu kan masa kecil yang penuh trauma. Jadi ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mina di podcast Inong Talk. Pastinya kita masih berbincang seputar perempuan-perempuan yang inspiratif, edukatif, dan juga memberikan informasi-informasi yang memang dibutuhkan oleh kalangan perempuan khususnya di Aceh dan di Indonesia. Nah, kali ini Inong Talk ya mempersembahkan ini tamu dari jauh. Dari jauh datang ke Banda Aceh, kita culik ya, kita culik. Sebenarnya tanpa perjanjian ya sebelumnya, tapi kita silaturahmi, kita culik di podcast Inong Talk. Makanya nih situasinya lumayan seru ya. Tapi sesuai dengan tema kita hari ini yang mau kita angkat tentang konflik Aceh, bagaimana sebenarnya isu-isu konflik dan ya, keterlibatannya dalam perempuan ya. Bersama bintang tamu kita yang sangat spesial ada Kak Sri Wahyuni. Halo Kak Sri. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Lama tak bersua nih, apa kabarnya? Kabar baik, selalu ketemu kan kita di dunia maya, tapi bertemu tetap muka mungkin jarang ya karena kita jauh ya. Mungkin tapi makin hari makin cerah aja nih Kak, nggak ada perubahan. Happy ya. Amin. Oke Kak, tapi menariknya ini kita berbincang tentang konflik Aceh. Gimana sih sebenarnya perempuan pada masa konflik nih Kak? Karena ini banyak request nih tentang konflik, kayaknya menarik aja gitu loh. Banyak ya, ternyata masyarakat masih apa ya? Mungkin suka konflik nggak? Mungkin masih penasaran, mungkin ya apa sih sebenarnya yang terjadi dulu gitu kan? Karena sudah banyak generasi baru, mungkin yang usia anak saya saja misalnya sekarang dia hampir 20 tahun, justru apa yang saya alami dulu itu kan ibarat dongeng buat dia gitu, ibarat cerita yang hanya bisa didengar dari mulut ke mulut, kemudian mungkin ada sedikit bacaan-bacaan, tapi kan nggak dapat utuh ya. Sementara sebenarnya dari beberapa dekade itu efeknya ke kita tuh masih ada, masih besar. Nah gitu ya. Nah kalau mau balik sedikit ke belakang, kita mau agak kembali mengingatkan sebenarnya kan konflik yang paling terbaru itu kan baru sekitar 20 tahun yang lalu lah, ya kan 18 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Nah ya sebelumnya ada periode yang panjang yang disebut dengan daerah operasi militer itu dari tahun 89 sampai 98. Itu yang pasca reformasi itu dicabut kan, dicabut darurat militernya gitu. Dicabut domnya, dicabut daerah operasi militer. Berarti dom itu maksudnya sebelum konflik sebelum reformasi. Nah, konflik itu kan panjang Aceh. Aceh itu kayak nggak pernah sepi dari konflik. Setiap 10 tahun sekali muncul lagi gitu. Nah, justru yang paling lama saya kira damai ini yang periode terakhir ini. Yang periode di 2005 sampai sekarang 2023. Jadi ada sekitar 18 tahun yang kita sudah damai. Yaitu dihasilkan oleh MOU Helsinki gitu kan. Jadi bisa jadi juga hikmah tsunami ya. Selesai tsunami, para pihak mungkin berpikir ya ini mungkin momen yang tepat untuk bisa berdamai. Nah, jadi mungkin agak banyak misunderstanding nih. Orang nyebutnya dom, ada nyebutnya konflik. Padahal ya ada fase-fase gitu, ada darurat militer, ada darurat sipil. Kalau di masa dom dulu tuh Kak, maksudnya kan itu kan sebelum memang masa konflik juga kan di dom itu. Maksudnya banyak nggak sih orang Aceh korban gitu loh. Termasuk nih yang kita bahasin ini lebih ke perempuan ya Kak ya? Ya
Tentulah, karena kan era itu kan era kegelapan. Orang kegelapan ya bagi bahasa Aceh ya. Mungkin, kan saya juga masih kecil ya kalau era DOM ya. 89 itu saya mungkin masih kelas 5 atau kelas 4 SD. Oh ya, Iya, 89 ya. ini baru lahir. Mina baru lahir kan. Jadi itu masa yang merasakan bagaimana nuansa ketakutan, tapi itu nggak sanggup diucapkan dengan kata-kata gitu. Dan ini kondisi-kondisi ini menginspirasi saya dalam beberapa tulisan puisi misalnya. Itu ketakutan yang nggak terbayangkan gitu. Ibu saya pernah bilang pakai bahasa Gayo ya, kono nanti rap kurering gitu. Pak, nanti kono rap kurering. Kalau duduk jangan bersandar ke dinding, karena bisa saja datang orang jahat nanti tusukkan mungkin benda tajam ataukah mungkin ujung senjata yang ada pisaunya ya, nanti melukai kamu gitu. Oh, kalau Iya. misalnya seorang perempuan duduk di dinding rumah kalau sendiri? malam rumah sendiri, di rumah kadang kita jadi sendiri. ketakutan karena terornya banyak. Ya, jadi gitu. sering terteror. Ada misalnya kisah yang kita sendiri mungkin nggak lihat ya, tapi itu tersebar. Ada perempuan yang diculik, yang diperkosa di depan ayahnya, di depan suaminya bahkan. Ada eksekusi pembunuhan di kampung-kampung gitu. Dan itu kan menjadi semacam ketakutan dan teror. Jadi buat saya pada saat itu jadi anak perempuan di era DOM yang dengan sandi operasi jaring merah, itu kan masa kecil yang penuh trauma. Jadi ketakutan. Jadi itu yang kita alami ya. Dan ibu saya sempat juga karena ibu saya single parent, kami punya kakak perempuan 2, 3 malah kakak perempuan saya. Kakak yang sulung perempuan sudah duluan sekolah, sudah kuliah ke Medan. Jadi kakak saya yang 2 ini ibu saya melakukan kayak upaya supaya dia tidak dikenali sebagai gadis, jadi dipakaikan inai. Dipakaikan inai, jadi kok jemur kain udah pakai inai. Jadi ada orang-orang tertentu yang mungkin sudah mengerti kalau pakai inai berarti sudah punya istri orang. Jadi setidaknya akan terlindungi, walaupun nggak terjamin juga kalau misalnya dia bersuami dia nggak diculik atau diperkosa gitu. Tapi setidaknya menunjukkanlah bahwa ini anak perempuan saya sudah ada suami, padahal masih gadis. Padahal masih gadis. Ya. Kemudian ibu ada pepara, kok bahasa Gayo, ada para di atas, jadi itu tempat taruh pisang segala macam. Kadang-kadang kami disembunyikan ke sana, naik aja ke atas. Ibu di bawah dengan parang, dengan pisau. Walaupun itu upaya yang paling mungkin apa ya, seperti naif gitu ya. Nggak mungkin juga seorang perempuan mampu melawan orang datang, laki-laki dewasa bersenjata misalnya, menyerang ke rumah. Tapi setidaknya seorang perempuan sudah bersiap-siap ya, apapun nyawaku, ku korbankanlah untuk anak-anakku gitu. Dan dari pengalaman ibu membesarkan kami di era DOM, kami tumbuh jadi perempuan yang satu sisi punya trauma, tapi dari satu sisi juga jadi keras kepala, jadi pemberani juga. Jadi memang hidup harus keras gitu. Jadi mungkin itu kelebihan kita orang Aceh. Makin kita mendapat tekanan-tekanan, kita jadi makin garang gitu. Ya, jadi perempuan hari ini keras gara-gara DOM. Karakter kita ya, kita bicara apa adanya. Terus kadang kita kalau diskusi kita keras kepala, kita ngerasa paling benar. Jadi akumulasi itu ya mungkin makanan kita juga yang bergizi, berprotein tinggi mungkin kan. Jadi tambah semangat untuk bersifat keras. Jadi orang Aceh, perempuan Aceh, ibu saya misalnya kalau ada pencuri, dia bukan lari, tapi dia justru menyongsong. Maksudnya mana pencuri mana gitu. Jadi saya nggak tahu ya ini karakter khasnya. Mungkin ibu saya orang Gayo asli ya, kakek nenek saya orang Gayo. Besar dengan kehidupan yang keras, bertani juga, dan dia juga seorang guru gitu kan. Tapi punya sisi itu gitu. Kalau dia merasa terancam, dia akan kejar. Dia nggak bersembunyi gitu, nggak takut. Pernah juga ibu saya mengalami diteror, ada selebaran dan namanya tertera sebagai nomor 2 atau nomor 3 yang akan target pembunuhan. Dan ibu saya pergi ke tempat orang yang menyebarkan selebaran itu, pakai logo sebuah organisasi. Itu di masa era DOM. Saya mungkin di masa DOM, saya masih kecil lah, masih SD kelas 4 atau kelas 5. Itu ibu saya mendatangi dan ibu saya bawa pedang. Ada warisan ya, pedang panjang punya kakek saya. Dan ibu saya bawa pedang itu. Dia nggak sanggup angkat, pedangnya berat, tapi dia seret pedangnya sampai ke lokasi si orang yang membunuh dia. Dia bilang, keluar kamu. Ini kan kamu sudah ancam saya. Jangan di belakang kamu bunuh saya. Ayo, gitu. Dan itu rata-rata karakter perempuan di Gayo seperti itu. Gangkan juga tadi ceritanya sampai ibunya mengejar orang yang mencatat nama ya. Nah itu terus setelah ketemu diapain tuh sama mamanya? Nah justru waktu disongsong nggak terjadi gitu. Artinya memang ini jadi pelajaran juga. Kalau orang mengancam kita, hadapi aja gitu.
Nah, itu pelajaran yang hari ini saya maksudnya saya mau cerita bahwa kalau ditanya kan pengalaman perempuan di konflik kan, ya perempuan di Gayo, di Aceh pada umumnya itu perempuan-perempuan kuat. Jadi mereka mati itu hal yang biasa. Jadi mati ya udah mati, tapi harga diri itu nomor satu. Itu yang saya dapat. Artinya kalaupun diteror perempuannya tetap melawan. Melawan ya. Melawan Tetap nomor pertama ya. Melawan nomor Tapi satu. ada nggak sih Kak, misalkan kalau dulu juga termasuk masih Mina SMP lah itu ya. Ini catat yang seperti kakak bilang tadi ada orang catat. Itu bisa nggak dianggap pada masa itu cuak gitu? Apa sih cuak masa itu? Karena orang bilang itu cuak gitu. Ya gimana ya? Kan itu konflik ya. Jadi konflik kan maksudnya gini, ada dua kelompok yang berseberangan. Satu yang pro kemerdekaan, satu yang ingin tetap bersatu dengan Republik Indonesia. Nah, kalau di Gayo kan friksinya sangat tinggi nih antara kedua kelompok ini. Jadi benturannya tuh sangat tinggi gitu. Nah, kalau ada klaim cuak, sebenarnya mungkin itu lebih populer di pesisir. Ya, kalau di Gayo itu mungkin nyebutnya apa ya? Tilok wanupu kerung mungkin ya. Itu kayak istilah orang yang itu tadi yang menunjukkan si Polan itu pro ke sana, si Polan itu pro ke sini. Jadi ke mata-mata lebih gitu kayak mata-mata, lebih ke informan gitu kan. Nah, kalau saya sendiri sih nggak terlalu mendalami itu ya, tapi tahu, pernah dengar ada yang begitu. Tapi kan gara-gara orang yang informan ini kan banyak juga yang korban. Padahal ya memang dia misalnya misalnya contoh ya di beberapa kampung, Mina nggak bisa sebutin kampungnya, misalnya orang tuanya diculik seperti itu. Tapi berdasarkan data itu dianggap dia itu pro ke ini, padahal enggak gitu loh. Ya namanya konflik kan hukum nggak tegak, Mina. Jadi memang hukum sulit ditegakkan kan, namanya perang ya. Walaupun sebenarnya secara internasional tuh ada hukum humaniter kan, itu hukum yang harus berlaku di kawasan perang. Mungkin persepsinya itu perang antar negara ya, misalnya Amerika sama siapa gitu, sama mungkin Palestina atau Israel misalnya. Jadi kalau yang kita ini kan lebih ke internal ya, jadi di dalam kita sendiri gitu. Memang hukum humaniter mungkin harusnya menjawab, tapi mungkin ada cabang lagi dari humaniter yang bicara mungkin secara ini gimana sih sebenarnya seharusnya aturan-aturan dalam hukum yang harusnya berlaku dalam perang kan. Tapi walaupun secara umum saya pahami memang yang berdasarkan pengalaman kita gitu kan. Ya kalau udah konflik orang kan berjuang apa saja, melakukan apa saja untuk saling bunuh gitu. Oke, tapi Kak masa konflik dulu ya, maksudnya yang Mina denger nih, misalnya kan kalau kita konflik itu udah jelas ya, kalau dulu Aceh dengan NKRI kita bilang GAM dengan NKRI, jelas misalnya dengan NKRI lah, karena Aceh mau memisahkan. Tapi juga muncul misalnya kelompok-kelompok yang memang kayak memperkosa perempuan, menculik perempuan. Apakah ini bisa? Ada orang menyebutkan itu kalau di Gayo tuh pakai bor, pakai bawah gitu yang ngambil. Ya, itu kan sebenarnya harusnya jadi kerjanya KKR ya. Jadi kerjanya KKR untuk kerjanya kawan-kawan yang fokus di rehabilitasi di sekarang kan sedang ada gerakan ya. Jadi upaya untuk bagaimana sih mencari kebenaran. Ya kan, ada semacam pencarian fakta. Siapa sih pelaku gitu? Karena kan kalau kita hari ini klaim si A, si B, si C, pasti kan para pihak bisa saja dia mengatakan bukan gitu kan. Dan itu sebaiknya memang harus secara universal, secara menyeluruh ya. Dari kasus-kasus kita ini diupayakan bisa diungkap gitu. Nah, kemarin kan Presiden ngomong minta maaf ya bahwa benar di Aceh ada pelanggaran HAM berat, tapi hanya di beberapa kasus. Kan di Jambu Kepok, kemudian di Simpang KKA dan Romo Gedong kalau nggak salah ya, 3 itu ya. Sementara yang kita tahu kan banyak kasus dari periode DOM sampai yang periode pasca 98 2000 sampai 2005 itu kan juga sangat banyak sebenarnya tragedi-tragedi itu. Yang kita tahu misalnya Arakundo, ada Alunire, ada termasuk kalau di Gayo itu yang sempat saya baca headline Serambi Indonesia, Palang Merah Indonesia Aceh Tengah mengevakuasi 900 mayat. 900 mayat di Aceh Tengah. Itu di kawasan mungkin daerah Pepedang ya, daerah Kanis ya, itu yang kawasan Aceh Tengah. Jadi itu kan nggak terungkap. Bisa jadi tidak ditemukan data yang cukup ya
sehingga sulit untuk dibuat dalam sebuah laporan yang lengkap, sehingga nggak terungkap Tapi kan gitu. bisa diidentifikasi dengan misalnya ke keluarga-keluarga yang korban hilang dan Benar, penculikannya nggak iya balik lagi. benar. Tapi kan dia harus jelas tuh kapan, di mana, siapa, bagaimana gitu. 5W1H-nya kan harus jelas. Jadi pastilah kawan-kawan yang bergerak di KKR, di Komnas HAM misalnya, di Kontras misalnya, itu jauh detail mengetahui bagaimana sih sebenarnya laporan-laporan yang akhirnya bisa ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat Oke, gitu. karena pada masa konflik dulu kita nggak tahu yang mana benar-benar orang yang memang terlibat di gerakan Aceh Merdeka, ya kan? Mana masyarakat Yang sipil masyarakat biasa. sipil biasa. Yang paling Ya. banyak tuh korban siapa sih? Ya Kak, pasti sebenarnya? masyarakat sipil biasa, Sipil ya? pastilah nggak mungkin ya, karena kan kalau yang kawan-kawan saudara-saudara kita yang pro kemerdekaan kan bersenjata, ya kan, angkatan darat, TNI, Polri kan bersenjata, jadi mereka sama-sama punya pertahanan. Nah di tengah-tengah itu masyarakat gitu, Mina, dan makanya kita selalu bilang sih, kalau ada yang merindukan perang, mungkin kalian nggak paham seperti apa perang itu menghancurkan semuanya gitu. Menghancurkan peradaban, menghancurkan pendidikan, menghancurkan psikologi juga gitu. Mungkin kita jadi keras, nggak sehat juga kan. Harusnya kita jadi perempuan yang happy-happy kan. Tapi kan kita ini punya trauma banyak gitu. Mungkin akan berpengaruh juga dengan pola asuh kita ke anak-anak kita. Jadi anak-anak kita jadi, mama kenapa sih neror gitu kan. Mungkin karena kita sendiri dari kecil sudah terteror. Jadi kita sama anak keras misalnya. Pilihan-pilihan kita, diksi-diksi kita kan masih terekam mungkin diksi-diksi kekerasan gitu. Jadi kalau tadi saya bilang kuat, melawan, bisa jadi juga ada sisi negatifnya juga untuk generasi sekarang kan. Ya pola asuhnya juga. Jadi Aceh kan puluhan tahun dalam konflik, sesudah damai, belum tentu sisa-sisa kekerasan itu menghilang secepat mungkin, enggak. Pasti ada Traumanya. ada apa namanya sisa-sisanya, traumanya, dan itu berpengaruh lah pasti ke peradaban kita, ke kebudayaan kita. Gitu. Dan kalau misalnya masa konflik dulu tuh, kalau di Gayo sendiri ada nggak sih, kalau misalnya kita di Aceh ya pemirsa Inong Talk, kita tahu ada yang namanya Inong Bale gitu. Kalau di Gayo itu sendiri ada nggak? Saya pernah dengar beberapa kan, tapi mereka declare sebagai Inong Bale. Mungkin sekarang karena sudah ada program-program rehabilitasi ya, itu ada. Dulu juga mungkin saya tidak tahu secara detail, karena mungkin bisa jadi jumlahnya nggak sebanyak yang di pesisir. Nah jadi bukan Aceh, Mina, Aceh tapi pesisir, Gayo Aceh pegunungan. Nah, supaya pemirsa nggak bingung kan. Jadi maksudnya yang kawan-kawan di pesisir saya tahu kok, kawasan Aceh Besar, Mere, kemudian mungkin Pidi ya, Nisam. itu Nisam ya, Nisam Antara gitu banyak gitu kan. Tapi kalau di Gayo saya kenal beberapa, tapi jumlahnya mungkin nggak sebanyak yang di pesisir. Oke. Target konflik itu siapa sih sebenarnya Kak yang dihajar gitu? Apakah misalnya perempuan, seorang ayah atau laki-laki atau anak yang banyak korban? Kalau misalnya Kakak lihat dari kita mau akumulasi ya, kalau misalnya lebih cenderung kemana sih? Aduh, saya agak susah tuh. Tapi yang jelas mungkin gini ya, mayoritas mungkin laki-laki lah. Karena kan dia bertempur kan, kemudian laki-laki juga memang disasar kan di kampung, diambilin, dipukulin, perempuan tinggal semua. Nah perempuan sedihnya itu kan jadi sasaran kekerasan seksual di dalam perang. Satu kampung pernah kita misalnya Belang Panda ya di Pidi kan, itu kan banyak kasus-kasus kekerasan yang diperkosa secara massal kan. Di daerah Gayo juga banyak jadi korban perkosaan, penculikan, dibunuh untuk perempuan. Banyak ya. Nah, dan ada ekses juga pada saat suami sudah diculik, dibunuh, perempuan jadi single parent di masa perang, harus membanting tulang, harus bekerja, ngasih makan anak kan, punya anak gitu. Jadi anak yatim banyak. Korban perang sampai hari ini masih terasa, sudah 18 tahun, tapi kita masih melihat ada korban yang belum tersentuh, ada perempuan yang masih trauma, ada perempuan yang mungkin belum kuat, gitu kan. Masih ada anak-anak yang berpikir kenapa bapakku pergi, kenapa ibuku pergi gitu kan. Itu akan panjang lah, mungkin perang 5-6 tahun mungkin akan menghancurkan 10, 20, 30 tahun generasi ke depan gitu. Oke, pemirsa Inong Talk, kita tahu juga ya Aceh itu maksudnya sejarah konfliknya panjang ya, makanya kadang-kadang Aceh memang dijadikan pusat center riset untuk konflik ya Kak ya, untuk dunia malahan. Tapi kita tahu juga bagaimana perempuan-perempuan menjadi korban pada masa konflik, bukan hanya seorang ibu kehilangan
anaknya atau seorang istri kehilangan suaminya, seorang anak kehilangan ayah dan orang tuanya. Nah, ini banyak sekali terjadi. Tapi kakak kan tadi katanya dari masa dom itu masih usia masih sangat dini ya, masih 4 tahun. Itu 8 atau sampai 9 tahun. 2005. Berarti kakak tuh berapa tahun tuh mengalami masa konflik yang panjang nih kakak alamin gitu dengan teror-terornya yang tadi, kayaknya serem juga ya? Ya, mungkin dari 0 tahun sampai umur 30 tahun saya terus atau mungkin ya maybe ya 30 tahun. Itu pindah-pindah nggak sih kak maksudnya? Yang dulu saya SD di Simpang Balik ya, itu konflik parah, banyak penculikan di tempat kami, banyak pembunuhan juga ya dari SD. Jadi dari mungkin saya kelas 1 SD sampai saya kelas 6 SD 6 tahun ya. Terus saya pindah ke Biren. Nah, di Biren waktu itu agak landai, nggak terlalu ya. Waktu saya madrasah aliyah di Lok Sumawe, mulai ada waktu itu kalau nggak salah saya tokohnya Ahmad Kandang, sedang populer sekali. Di situ mulai ada pembunuhan segala macam. Kemudian kuliah sampai ke Banda Aceh, meledaklah reformasi. Ya itulah puncak mulai 98, 99, 2000 sampai terus damai 2005. Sepanjang tahun tidak ada reda kekerasan. Dan itu mungkin soal data-data tanya ke tapi bukan BRA gitu kemudian ya. KKR. Kita tahu juga ya pemirsa yang nonton kalau Kak Sri ini adalah aktivis perempuan juga pada masa konflik dan juga tahun 1998. Tapi apa yang sebenarnya yang kakak lihat dari pasca MOU Helsinki gitu, nasib perempuan itu seperti apa? Apakah memang sudah sejahtera atau memang yang seperti apa? Ya, dulu kan kita disebut aktivis pro GAM ya, pro kemerdekaan ya. Kalau saya sih sebenarnya mau meluruskan, kita sebenarnya ingin kemanusiaan itu jadi mainstream. Jadi selesaikan persoalan Aceh itu dengan cara-cara damai. Karena kalau pakai senjata semuanya akan hancur gitu. Dan dulu di masa kita di tahun 98, 99, 2000 untuk bicara ayo kita berdamai itu aja susah loh. Jadi pihak GAM sendiri itu nggak suka sama aktivis mahasiswa yang bicara perdamaian. Karena sebenarnya semuanya ingin menarik ke kutubnya mereka. Nah, tentara apalagi pada saat itu, militer apalagi gitu. Jadi mereka tetap nggak percaya. Ini kalian ngomong damai tapi kalian tetap pasti ya afiliasinya ke sana gitu. Padahal sebenarnya kita ingin di tengah, kita ingin damaikan Aceh, mencoba membawa ke perundingan. Berarti aktivis pada saat itu terancam dong? Pasti, ya pasti. Yang namanya KTP-nya ada tertulis mahasiswa atau dapat kartu mahasiswa atau punya dapat kartu alma mater. Blazer alma mater ya, baju sudah pasti. Jadi aktivis di masa itu berbeda dengan sekarang. Alhamdulillah sih sekarang damai ya. Jadi mungkin jadi aktivis mahasiswa hari ini jauh lebih aman ya, secara fisik nggak ada ini. Kok di masa kita 98 sangat parah. Nah, tadi pertanyaannya sejahtera nggak sejahtera sih, ya sesudah. Nah, jangan-jangan masih ada yang korban yang nggak tersentuh kayak kakak tadi. Makanya sebenarnya di pasca damai kan kita senang ya, ada institusi yang mengurusi mereka, ada BRA, ada lain-lain. Tapi ya di lapangannya kita juga dapat komplain banyak bahwa misalnya rumah bantuannya nggak sesuai, misalnya bangunannya asal jadi gitu kan. Kemudian dari hasil riset saya tuh tahun 2006, 2007, 2008, 2009 sampai 2010 saya tuh bekerja dengan World Bank kan. Nah, di sana kan kita melakukan risetnya tuh khusus soal bagaimana sih konflik ini berefek, yang termasuk pertanyaan-pertanyaan Mina itu ada di riset-riset kita. Nah, kita lihat sangat banyak bantuan yang tidak tepat sasaran, kemudian juga nggak adil karena perempuan juga sering nggak dapat akses kepada bantuan. Oh iya? Iya, dan kemudian misalnya kalau ada perempuan yang maju itu seringnya terdiskriminasi ya, di akses bantuan ya. Banyak kita temukan pada saat riset-riset kita dulu. Kemudian jumlahnya juga kan di MOU itu dibatasi ya 2.500 kalau nggak salah. Jadi bantuannya hanya ke yang 2.500 itu. Jadi masih banyak sisa di bawah yang nggak dapat. Dan itu untuk kombatan korban konflik dibawa ke BRA. Tapi diskriminasinya tinggi lah. Jadi perempuan juga udah dia single parent, nggak punya kekuatan apapun, suaminya sudah duluan meninggal, terus dia terdiskriminasi lagi dalam proses itu gitu. Berarti perempuan sama sekali maksudnya nggak maksimal dong menikmati perdamaian? Nggak maksimal. Untuk yang khusus saya berani bilang nggak maksimal. Bantuan-bantuan pasca konflik kalau yang perempuan itu janda ya,
agak susah. Berarti kakak setuju dong dengan kalimat begini, perdamaian itu hanya dinikmati oleh elit politik gang yang memang untuk kepentingan sendiri. Ya, saya bilang sebenarnya Aceh ini sangat patriarkis. Jadi ya laki-laki yang bikin perang, laki-laki yang menikmati damai. Sementara kami nggak pernah sepakat perang. Kami cuma mau damai, mau baik-baik aja. Tapi imbas dari perang kami yang paling sulit gitu. Perempuan yang paling sulit. Dan terbaca kan dengan kebijakan-kebijakan hari ini masih sangat patriarkis. Gitu. Soal pilihan bantuannya juga pernah nggak ditanya? Kenapa yang dikasih bantuan misalnya 25 juta satu orang? Untuk apa? Gitu kan nggak pernah ditanya untuk yang perempuan-perempuan. Apa sih kebutuhan kalian? Harusnya ditanya. Harusnya ditanya ya? Haruslah, wajib. Kan saya kasih Mina garam 5 kilo untuk apa? Kan harusnya saya kasih beras, garam cukup beberapa on. Jadi kepentingan perempuan nggak terakomodir menurut saya. Oke, artinya yang awal-awal ya, asal beli, antar, disediakan, asal dikasih meskipun tidak sesuai dengan kebutuhan ya. Itu yang terjadi di lapangan ya Kak Seria. Ya. Dan itu sebenarnya udah lama ya, ini udah hampir 20 tahun kan. Ingatan-ingatan detail saya juga udah ini. Tapi setidaknya secara umum sih saya berharap lupakanlah masa lalu, tapi jangan lupakan pelajaran-pelajarannya. Artinya untuk rilis traumanya kita boleh lupakan, belajar menghilangkan ketakutannya. Tapi pelajaran-pelajaran dari masa konflik itu penting diingat. Tapi benar loh Kak, maksudnya kayak Kakak bilang tadi ada perempuan-perempuan atau korban. Saya punya kok satu responden maksudnya yang memang dia korban konflik, ayahnya dibakar hidup-hidup. Ya, satu rumah emang dibakar gitu ayahnya sama temannya. Tapi sampai sekarang dia nggak dapat nggak dapat bantuan apa-apa tuh konflik. Tapi ada nggak sih pada masa konflik itu orang yang nggak korban konflik tapi menikmati atau mengambil peluang celah bahwa dia dianggap sebagai korban untuk mengambil keuntungan? Bisa jadi ada, banyak bisa ya? jadi kan di mana-mana juga gitu kan, yang mungkin nggak layak dapat raskin, yang nggak layak dapat LPG murah, yang nggak layak dapat subsidi. Maksudnya kalau korban konflik itu beda bantuan yang dari pemerintah. Maksudnya konflik kan khusus dia Kak. Misalnya kayak rumahnya hilang dibakar. Pasti. Dia yang sering itu dapat double dia karena dia mungkin pimpinan atau mantan apa gitu, dia bisa dapat banyak gitu kan. Sementara yang di bawah-bawah itu nggak dapat gitu. Banyak, kita banyak temukan. Bagusnya memang MOU itu bagus damai atau enggak nih? Kalau dari saya segi senang damai, saya karena senang damai karena nggak ada bunuh-bunuhan lagi, nggak ada senjata lagi. Tapi soal keadilan, rehabilitasi pasca konflik dan damai itu pasti mengecewakan loh, tinta merah. Karena sangat banyak sekelompok kecil yang kecil, hanya mungkin 20-30 orang yang menjadi sangat kaya karena konflik, tapi masih ada ribuan yang masih sangat menderita. Jadi makanya saya, ya sudah, yang saya syukuri satu-satunya dari Damai Aceh itu hanya tidak ada letusan senjata saja. Tapi soal karakter, soal jujur atau tidak, soal budaya malu, budaya berbagi, solidaritas, enggak. Saya enggak ngelihat. Saya ngelihatnya makin selesai damai, makin rakus, pengen menguasai banyak hal. Jadi kita belum dapat loh pelajaran kenapa kita berperang. Karena kita masih lakukan kesalahan yang sama. Karena kalau itu terus dilakukan, ketimpangan, ya akan muncul lagi gerakan yang baru lagi. Timpang lagi, perang lagi, timpang lagi, perang lagi. Kan perang itu muncul karena rasa ketidakadilan. Kita ngerasa ini nggak adil nih, bapakku sudah meninggal, ibuku diperkosa, aku jadi anak jalanan. Tapi kok kalian bisa ke sana kemari, keluar negeri, ini itu, jual-jual macam-macam hal lah. Jadi kalau mau Aceh damai, abadi, damainya lestari, ya para pemimpinnya harus mengayomi lah masyarakatnya gitu. Mengayomi itu yang susah ya Kak. Mengayomi, pemimpin yang mengayomi masyarakat itu susah sekali ya. Karena ini sudah masa kering loh, kita nggak punya apa-apa lagi. Dana rehab rekon sudah selesai, dana yang untuk konflik sudah hampir habis, dana OSUS migas sudah hampir habis. Sesudah ini apa lagi? Kalau kita nggak keruk-keruk bumi, keruk sana sini tambang segala macam, nggak ada lagi. Dan sudah habis keruk tambang ya kita gersang. Bener tuh jadi kiamat. Banjir di mana-mana. Banjir di mana-mana, alam kita rusak. Sebenarnya kita yang salah karena kita materialistis. Gitu. Materialistis rakus. Tapi tidak juga gimana ya? Rakus gitu. Rakus tapi untuk masyarakatnya. Untuk kelompok sendiri, kelompok kecil-kecil. Jadi sesudah ini yang menikmati uang-uang itu ya kelompok-kelompok tertentu saja gitu. Menyedihkan sebenarnya, sangat menyedihkan, dan itu raport buruk buat kita. Ini otokritik ya. Saya nggak pernah keluar dari Aceh, lahir sampai hari ini masih di Aceh, terus beraktivitas di Aceh. Ini gara-gara Mina nih saya muncul lagi di ruang publik. Sebenarnya sudah ingin di kebun, nggak lagi ngomongin politik, nggak lagi ngomongin konflik ya. Tapi karena sudah diajak,
untuk Inontalk ya udah saya Oke, bicara. tapi ini kan sangat membantu lah ya Kak, Hmm. karena memang banyak perempuan-perempuan merasa yang tidak diadili, kemudian dengan MOU yang memang udah 18 tahun ya Kak ya, dari 2015 sampai sekarang dengan jumlah anggaran yang nggak sedikit 80 triliun, tapi juga kesejahteraan Aceh masih ini minim gitu. Kalau menurut pandangan Kakak sendiri nih sebagai perempuan, kita tanya apalagi mantan aktivis ya, kalau Kakak tuh lebih setujunya kita Acehnya merdeka apa enggak sih? Oh, enggak lah. Enggak lah, kenapa? Justru karena mengerikan dengan modal sosial yang begitu. Justru nanti gitu merdeka mau bunuh-bunuhan lagi. Oh gitu. Kan kita Emang nggak Aceh sendiri siap. nggak siap sebenarnya? Nggak siap sekali. Jadi kalau sempat ya, aduh serem deh. Saya lebih melihat yang kemarin itu jauh lebih baik daripada misalnya merdeka. Karena kita sejauh mana sih sumber daya kita gitu bisa kelola. Karena kalau sudah mandiri jadi negara lain ya, kita kan harus mikirkan fiskal. Iya. Kita harus mikirkan kemandirian energi. Kita harus memikirkan sistem telekomunikasi, komputerisasi, belum pendidikan, kesehatan, segala macam. Dengan kondisi kita ya, psikologi kita yang masih seperti itu, saya bayangkan, aduh serem. Karena kita untuk keragaman aja ya, kita antar suku, antar apa gitu, kita masih riskan, masih sering konflik, sering friksinya tuh digosok-gosok lah, diprovokasi untuk ada perbedaan antar suku misalnya. Oh ada gayo, ada ini, ada itu. Jadi modal kita untuk terus diobok-obok masih besar karena kitanya nggak punya ketahanan. Oke, memang susah ya memimpin bangsa Aceh tuh, rakyat Aceh tuh susah karena memimpin orang keras ini yang susah karena semua orang pengen jadi pemimpin. Iya, sebenarnya ya kita mungkin masih terlambat belajar. Terlambat belajar. Belajarnya itu nggak cepat ya, jadi nggak lesson learn dari pengalaman kemarin. Beda sekali dengan bangsa Jepang kan, bangsa Jepang gitu diledakkan oleh Amerika, mereka kerja cepat dengan momen yang ada yang pendek itu mereka didik guru banyak-banyak, mereka sekolah, mereka disiplin. Kita buang sampah masih sembarangan. Toilet umum kita di mana-mana jorok. Yang paling sederhana. Jadi untuk maju sebenarnya itu dari person ke person. Nggak usah dia banyak omong, bilang kita paling ini bisa itu, tapi secara personal kita gimana gitu. Sudah ada nggak kedisiplinan tubuh, kedisiplinan diri yang dari apa molekul-molekul terkecil kita di masyarakat ini punya nggak gitu. Kalau Aceh sudah bisa disiplin untuk hal-hal kecil ya, buang sampah, Aceh bisa maju. Untuk hal-hal kecil, membuka pustaka, belajar, membaca, ada kebiasaan membaca di rumah. Bukan hanya ini ya, membaca tanpa makna ya, tapi membaca, mendalami hal-hal itu akan jadi modal. Oke, menarik sekali ya pemirsa Inontalk pembahasan kita hari ini bersama Kak Sri Wahyuni. Tapi Kak Sri ini sebenarnya kalau bicara masalah konflik itu panjang sekali ya Kak, karena memang kita bicara masa lalu, hari ini dan masa depan. Tapi Kak Sri untuk closing statement ini silakan sampaikan apa yang mau disampaikan kepada pemirsa Inontalk di rumah terkait bagaimana perempuan-perempuan harus kuat ya, apalagi korban seperti itu dan menghadapi ya hari ini. Ya, sebenarnya saya mau kritik juga pemerintah ya. Pemerintah kan mengucurkan uang nih, tapi sebenarnya pemerintah juga mungkin lalai ya memantau. Jadi kenapa bisa tidak tepat sasaran dan lain-lain. Jadi mungkin peran pemerintah nasional ya di pusat juga. Ini kan ada butir-butir MOU yang belum selesai kan, yang harusnya itu diturunkan dalam berbagai bentuk kebijakan, perpu kah namanya, undang-undang baru kah atau apa. Sebenarnya kita masih butuh itu gitu supaya Aceh ini ada banyak lubang-lubang ya untuk menutup potensi konflik itu harus ditutup. Dan saya berharap ke depan akan lebih baik gitu kan. Cuman kita nggak tahu. Saya sendiri memang agak pesimis soal Aceh. Jujur saya pesimis. Kenapa? Saya ngelihat sampai hari ini kita belum nemu pemimpin yang menurut saya itu diterima, yang karena kan pemimpin itu dia harus diterima. Baru dia bisa bekerja gitu. Tapi kalau si A muncul dihujat, si B muncul dihujat, si C muncul dicaci gitu. Jadi terus siapa? Dari Aceh Barat mungkin jelek juga, dari Aceh Tengah jelek juga, dari Aceh Utara jelek juga, terus siapa gitu kalau bukan kita gitu. Jadi saya ngelihatnya ini Aceh di dalam ini yang kayak apa ya, masih marah-marah terus gitu. Mungkin orang Aceh perlu dikurangin marah-marahnya. Siapapun yang jadi pemimpin terus kita respect, kita dukung, kita dorong supaya jadi yang terbaik. Jadi gimana gitu. Kita merespek misalnya kalau pemimpinnya sih ke kantong sendiri aja dulu. Nah makanya, jadi kan jadi kayak membuat tensi masyarakat itu. Jadi makanya gitu. Ini sebenarnya ya ada juga banyak ininya loh, banyak juga politiking yang sebenarnya nggak seperti itu. Jadi menurut saya ada yang penggembosan juga di dalam gitu loh, Mina. Sebenarnya ada yang willnya mau tapi nggak muncul, digunting gitu. Ini yang memang sebenarnya butuh
orang-orang yang berniat tulus, orang-orang yang memang baik di dalam, orang-orang memang betul-betul mengabdi untuk Aceh. Itu yang kita tunggu. Nah, ini kritik untuk dalam dan nasional. Untuk perempuan ya sudah, jadilah diri sendiri, tetap berjuang, tetap belajar. Kalau mengalami kekerasan, telepon saya. Telepon Kak Sri ya. Telepon polisi, melapor ke Geci. Pokoknya belajar untuk menjadi advokat untuk diri sendiri. Nah, jadi jangan tunggu udah babak belur, udah di KDRT baru, tapi kalian harus cegah. Pertama cegah ya sekolah, kedua harus juga punya sumber daya lain. Jadi bisa cari uang dan harus cantik ya, harus baik budi. Harus cantik dan baik budi. Pokoknya perempuan Aceh hebat lah ya. Baik, terima kasih kuat. Kak Sri atas waktunya dan diskusi kita hari ini. Ya. Tentu pemirsa Inong Talk sudah mengambil ya. Jangan lupa tonton terus podcast kita di setiap hari Rabu pukul 10 pagi. Dan jangan lupa like, share, and subscribe juga agar Inong Talk terus termotivasi memberikan kisah-kisah inspiratif, cerita-cerita yang unik ya, ragam tentang isu perempuan pastinya. Baik, saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.